Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pilpres 2024. Kalau kita lihat, sudah beberapa koalisi yang bermunculan teman-teman di publik. Ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana di situ ada Golkar, ada PAN, ada P3. Kemudian ada lagi koalisi yang kemarin dibentuk, Gerindra sama PKB. Kemudian ada koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini sudah membentuk koalisi-koalisi. Nah, tinggal PDIP sendiri teman-teman, ini berdiri sendiri. Tidak ada koalisi dengan PDIP. Berarti ini PDIP cukup berani teman-teman maju sendiri untuk mengusung calon presiden sendiri. Padahal ini teman-teman partainya sudah membentuk kelompok-kelompok sendiri. Ada kelompok Nasdem dan teman-temannya, kelompok Golkar dan temannya, kelompok Gerindra dan temannya. Lalu pertanyaan kita teman-teman, apakah nanti memang benar PDIP sendiri untuk mengusung calon presiden sendiri? Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik teman-teman. Kenapa PDIP ini kok ditinggalkan partai-partai pendukung pemerintah yang saat ini sudah membentuk koalisi-koalisi? Lalu siapa teman-teman yang akan diusung oleh PDIP? Apakah akan mengusung Ganjar atau mengusung Puan Maharani? Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita dari cpnn.com. 3 partai siap dukung Anies, PDIP bakal tanpa teman. Elektabilitas Anies Baswedan dalam beberapa bulan terakhir meningkat dari 16,3% menjadi 17,7%. Membuat Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS makin yakin untuk mengusungnya. Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya pertemuan-pertemuan formal dan informal ketiga partai politik tersebut. Padahal jika dilihat dari ketiga partai politik tersebut memiliki background dan ideologi politik yang berbeda, katanya kepada wartawan Kamis 22 September 2022. Yang dimaksud adalah koalisi Nasdem, kemudian Demokrat, dan PKS. Katanya ini ideologi politiknya berbeda, tetapi mereka bisa bersatu untuk mengusung Anies Baswedan. Bahkan Azhari juga mengatakan Nasdem adalah partai koalisi pemerintah atau dependen, sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah atau independen. Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan, maka Nasdem, Demokrat, dan PKS menjadi satu-satunya partai politik interdependen bekerja sama yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi, ungkapnya. Azhari juga mengatakan kalau kerjasama tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024. Dengan adanya koalisi interdependen ini semakin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya, paparnya. Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis dan jumawa, apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai wong cilik. Sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi, sambungnya. Dikatakan Azhari bahwa PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik. Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh ketua umum PDIP ini cukup bagus. Namun menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh ketua umum PDIP. Karena sebagian besar publik merasakan keberadaan ketua umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisi lainnya. Apalagi jika KIB, Golkar, PAN, P3, dan koalisi Gerindra PKB saat ini sedang menguat. Sampaikan ke tataran grassroots,
di daerah-daerah. Pilihan PDIP hanya dua, yaitu tidak berkoalisi mengusung calon presiden sendiri atau masuk dalam koalisi KIB atau koalisi Gerindra PKB, tugasnya. Nah ini teman-teman terkait posisi PDIP yang hari ini berdiri sendiri tanpa koalisi. Sementara teman-teman koalisi lainnya ini sudah membentuk yaitu poros-poros tersendiri. Ada poros KIB, di situ ada Golkar, ada PAN, ada P3, ada poros Gerindra dan PKB, ada poros Nasdem, Demokrat dan PKS. Sehingga tinggal menyisakan PDIP sendiri. Apakah akan menang? Karena kalau kita melihat teman-teman, presiden threshold dari PDIP itu adalah 20%. Itu memang sudah cukup untuk mengusung calon presiden sendiri. Tetapi kalau hanya 20%, apakah mampu mengalahkan yang 80%? Karena 80% ini tentu akan diperebutkan oleh partai-partai yang saat ini sudah melakukan koalisi. Nah, ceruk yang ada di PDIP 20%, sementara masih ada 80%. Nah, kalau 80% nanti berkoalisi, ya tentu PDIP akan kalah kalau hanya 20%. Masih ada 80%. Karena itu, hari ini menjadi sorotan teman-teman. Kenapa PDIP kok tidak melakukan koalisi dengan partai lain? Apakah PDIP sudah terlambat? Karena sudah terbentuk koalisi-koalisi yang sudah ada. Dan kelihatannya koalisi ini solid teman-teman. Yaitu dari KIB, ini sudah cukup solid. Ada Golkar, PAN, P3. Kemudian Nasdem, Demokrat, PKS itu juga solid. Gerindra sama PKB juga solid. Nah tinggal PDIP sendiri. Apakah PDIP nanti mau bergabung dengan KIB atau PDIP mau bergabung dengan Gerindra PKB? Nah ini yang kita tunggu teman-teman. Karena kalau untuk mencalonkan calon presiden sendiri dengan hanya 20%, saya pikir kelihatannya kalah nanti di Pilpres 2024. Itu kalau saya melihat kalau dia sendiri maju sendiri hanya modal 20%. Karena 20% itu juga bisa berkurang teman-teman. Karena eranya kan bisa berganti, apalagi kebijakan pemerintah yang kemarin itu menimbulkan kehebohan publik mengenai kenaikan harga BBM. Dan sampai hari ini muncul beberapa aksi demo dari warga masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Dan yang menjadi sorotan publik yaitu terkait sikap dari PDIP. Ketika pemerintahan Pak SBY menaikkan harga BBM, ini penolakan cukup keras dilakukan oleh PDIP. Bahkan Puan Maharani berjuang di DPR, di legislatif, menyampaikan protes tidak setuju kenaikan harga BBM. Bahkan dia walk out sampai nangis-nangis. Kemudian Megawati juga begitu, waktu SBY menaikkan harga BBM, dia menolak keras kenaikan tersebut. Juga dengan beberapa kader PDIP menolak kenaikan harga BBM. Namun demikian ketika pihak Pak Jokowi, pihak pemerintah menaikkan harga BBM, PDIP diam dan cenderung mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah menaikkan harga BBM. Padahal kenaikan harga BBM itu akan berdampak kepada ekonominya wong cilik. Warga masyarakat kecil itu berdampak terhadap kenaikan harga BBM. Misalkan Pertalite yang harganya awal Rp7.650 naik menjadi Rp10.000. Ada kenaikan Rp2.000 lebih. Kalau hanya kenaikan BBM mungkin tidak begitu terasa, tetapi efeknya kan kemana-mana. Barang-barang akan menjadi naik, akan mengalami kenaikan, dan semua sektor akan mengalami kenaikan. Jadi imbasnya kemana-mana. Makanya ini perjuangan dari teman-teman 212, kemudian mahasiswa, buruh, semua menolak kenaikan harga BBM ini, minta dikembalikan seperti semula. Dan di DPR juga ada perjuangan dari PKS dan Demokrat menolak kenaikan harga BBM. Nah, ini mungkin akan berkaitan dengan pemilu di 2024. Bisa jadi yang saat kemarin itu mendukung PDIP, memilih Pak Jokowi, bisa jadi ini berpindah karena ada kekecewaan terhadap kebijakan Pak Jokowi yang menaikkan harga BBM. Kenapa harus dinaikkan? Kalau kita melihat pidato yang disampaikan oleh AHY, ini perlu adanya relokasi anggaran. Jadi anggaran itu perlu ditata ulang kembali. Jadi tidak harus mengerjakan proyek-proyek nasional yang sifatnya tidak urgent. Misalkan
pembangunan IKN ini menurut AHY bisa juga ditunda. Menunda proyek nasional juga tidak masalah asalkan ekonomi rakyat tertata. Jadi tidak harus menaikkan harga BBM tetapi menstop dulu misalkan pengerjaan IKN atau pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ini memakan anggaran yang cukup besar dari APBN. Jadi itu bisa dilakukan tanpa harus menaikkan harga BBM. Tetapi pihak pemerintah tetap pada pendiriannya, yaitu menaikkan harga BBM yang itu tentu berdampak kepada warga masyarakat. Dan ini tidak ada keperpihakan, tidak ada penolakan dari PDIP yang dulu jelas-jelas menolak di era SBY kenaikan harga BBM. Karena itu hari ini kita lihat PDIP sendiri teman-teman, sendiri untuk menuju Pilpres 2024. Apakah seterusnya sendiri, tidak mau bergabung dengan KIB atau bergabung dengan Gerindra? Semua terserah kepada PDIP, kepada Megawati mau bergabung atau tidak. Tetapi menurut saya kalau dia sendiri, maju sendiri tanpa dukungan koalisi lain, kemungkinan bisa kalah di Pilpres 2024 kalau hanya 20% suara yang didapat oleh PDIP, karena masih ada 80% teman-teman yang mesti diperebutkan. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.